Halo, bola supporter, ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Bola supporter pilih mana? Main jelek, main bertahan, tapi menang? Apa main menyerang, main atraktif, tapi kalah? Pilih mana? Itu pertanyaan tentang filosofi permainan ya yang bisa dipraktekkan oleh klub-klub maupun tim nasional. Dan tengah pekan ini kita akan melihat dua filosofi itu berbenturan nih. Karena ada pertandingan AC Milan melawan Como di laga tunda pekan ke-24 Liga Italia. Kita tahu kan Milan sepanjang musim ya ciri khasnya Allegri lah ya pelatihnya. Mainnya lebih cenderung defensif, kemudian mengandalkan serangan balik. Istilah gampangnya yang penting menang lah. Main jelek nggak apa-apa gitu, yang penting menang gitu. Sedangkan Como nih berkebalikannya 180 derajat. Cesc Fabregas lagi dipuji-puji karena bisa membuat Como menjadi salah satu tim dengan permainan paling atraktif di Liga Italia musim ini ya. Mereka nyerang terus, mereka filosofinya nyerang, ofensif banget gitu ya. Dan hasilnya lumayan si Como ini karena mereka sepanjang musim ini nggak pernah keluar dari 10 besar. Bahkan kita lihat sempat melihat Como ada di peringkat ke-5, peringkat ke-6, mendekat ke peringkat 4 besar gitu ya. Sebuah prestasi yang tentunya luar biasa buat klub milik orang Indonesia ini. Nah, nanti di laga tengah pekan, laga tunda pekan ke-24, dua filosofi ini akan berbenturan gitu. Allegri dengan sepak bola defensifnya, sedangkan Fabregas dengan sepak bola ofensifnya. Ini kedua tim udah pernah bertemu nih di pertemuan pertama ya. Dan persis seperti itu yang terjadi, benturan filosofi permainan. Como nyerang terus, Milan banyak bertahan, tapi Milan menang. Milan menang 3-1 waktu itu di kandangnya Como. Itu kalau lihat statistik itu harusnya Milannya kalah gitu ya. Karena Como bikin sampai 8 shot on target, kemudian bisa memegang penguasaan bola sampai lebih dari 60% gitu. Kemudian jumlah operannya juga banyak, 600-an lah, hampir 600 ya. Jumlah operan yang dilakukan oleh Como di pertandingan itu. Tapi Milan bisa menang 3-1 dengan sepak bolanya yang lebih banyak bertahan, mengandalkan serangan balik, kemudian memanfaatkan kesalahan-kesalahan di lini belakangnya Como. Nah, sekarang di pertemuan kedua nih, kelihatannya sih filosofinya belum akan berubah gitu ya. Milan walaupun main di kandang sendiri nanti statusnya sebagai tuan rumah, tapi kayaknya sih juga nggak akan terlalu menyerang dengan frontal gitu ya. Karena mereka udah terbukti lah caranya Allegri ini dengan prinsip yang penting menang tadi ya. Sepak bola defensif mereka yang kadang-kadang dikritik, aduh mainnya gini banget gitu, nggak kayak tim papan atas gitu, mainnya lebih banyak bertahan, tapi nyatanya berapa pertandingan itu nggak pernah kalah Milan. 23 pertandingan sejak mereka kalah 1-2 dari Cremonese di pertandingan pertama, mereka nggak pernah kalah lagi. Terbukti cara itu berhasil gitu dipakai oleh Allegri gitu ya. Cara yang pokoknya menang lah, main jelek nggak apa-apa, yang penting menang gitu. Itu cara itu berhasil dan Milan ada di peringkat kedua klasemen sekarang ya. Sudah kayaknya sih akan berhasil lah mencapai target mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Sebaliknya Como, tadi Mister udah bilang bahwa filosofi menyerang mereka memang sempat membawa mereka tampil memukau gitu ya, spektakuler. Como itu pernah menang 2-0 lawan Juventus, pernah menang telak 6-0 lawan Torino gitu ya. Tapi ternyata taktik menyerang itu kadang-kadang gagal gitu, kadang-kadang gagal memberikan kemenangan, dan belakangan ini krusial gitu, karena terakhir kan Como sebelum pertandingan melawan Milan di laga tunda nanti itu kalah 1-2 dari Fiorentina, dan caranya kalah tuh sama dengan waktu mereka takluk dari Milan ya. Mereka yang mengambil inisiatif permainan, mereka yang menyerang gitu ya. Statistik udah jelas lah, kalau lihat statistiknya harusnya Como menang gitu.
mereka bikin berapa itu, 2 kali lipat operan daripada Fiorentina, lebih banyak. Kemudian penguasaan bolanya sampai 66% gitu dari dibandingkan dengan Fiorentina. Tapi taktik menyerang itu ternyata nggak membuahkan hasil yang diharapkan, dan akibatnya memang fatal ya sekarang ya. Karena Como setelah lama ada di peringkat 6 alias masih masuk ke zona Eropa, mungkin akan lolos ke UEFA Conference League musim depan, sekarang keluar dari peringkat 6 besar. Mereka ada di peringkat 7 karena digeser oleh Atalanta. Atalanta di pekan ke-25 kemarin kebetulan menang lawan Lazio, sehingga perbedaan poinnya 1 gitu. Tapi memang Como masih punya itu ya, 1 pertandingan lebih banyak daripada Atalanta, yaitu laga melawan Milan ini di laga tunda pekan ke-24. Kalau misalnya Como bisa menang, mereka akan mengambil alih lagi posisi ke-6, masuk ke zona Eropa lagi. Nah sekarang pertanyaannya di sisa musim ya, di sisa musim ini kan makin krusial nih. Udah tinggal berapa pertandingan lagi? Tinggal 14 ya, 13, 14 pertandingan gitu ya. Udah semakin krusial, udah makin nggak boleh ada kesalahan lagi gitu ya di pertandingan-pertandingan untuk siapapun, tim, baik itu tim yang sedang mengincar Scudetto, tim yang mau lolos ke Liga Champions, tim yang mau lolos ke kompetisi antar klub Eropa, kemudian tim yang menghindari degradasi, itu udah nggak boleh membuat kesalahan lagi di beberapa pertandingan terakhir ini. Artinya ya kalau bisa harusnya menang gitu, di setiap pertandingan itu semua tim harus menang gitu. Nggak ada waktu lagi untuk tersandung, untuk membuat kesalahan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya kan, apakah Como mau terus seperti itu gitu, mau terus menyerang seperti itu? Karena udah banyak dikritik sih, walaupun memang disanjung gitu ya, tapi permainannya Fabregas itu juga dikritik oleh beberapa kalangan di Italia kan. Katanya ya ada waktunya menyerang, ada waktunya harusnya bertahan gitu ketika menghadapi tim yang mungkin lebih kuat di atas kertas gitu ya. Mungkin Como harusnya lebih mengadaptasi permainan bertahan, kayak waktu lawan Inter ya. Como berani gitu main menyerang, tapi akibatnya mereka kalah 0-4 gitu. Dihajar sama Inter yang jelas-jelas memang materi kekuatannya, materi pemainnya itu lebih bagus daripada Como. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Como mau berubah gitu ya? Mau mencoba mungkin meniru Milan atau tim-tim lain lah, ketika ada waktunya untuk bertahan ya mereka defensif gitu asal menang gitu ya. Cuma sih kayaknya sih enggak. Makanya Ilmizer bilang tadi ini adalah pertandingan yang menarik karena kita akan melihat benturan filosofi permainan yang bertolak belakang ya antara Allegri dan Fabregas gitu. Dan ini situasinya memang kebetulan hasil kemenangan Milan di pertemuan pertama panas tuh dua pelatih tuh. Fabregas kan ya inilah ya, istilahnya ngejek Milan lah. Ini kalau pertandingan diulang 10 kali, Como menang 8 kali katanya dia. Kayak cuma beruntung aja lah Milan waktu itu menang 3-1 lawan Como kata dia gitu. Terus si Allegri bales ya, gimana lu ngatain kerjaan tim gua dong, emang sepanjang musim kayak gitu kok Milan ya nyatanya sukses gitu. Nyatanya nggak terkalahkan 23 pertandingan, sekarang ada di peringkat kedua, cara itu membawa hasil gitu. Nggak usah terlalu idealis bermain bagus lah gitu ya kalau AC Milan tuh, kalau Ilmister lihatnya di sepanjang musim ini berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali mereka main jelek, mereka main lebih jelek daripada lawannya, tapi kemudian berhasil mendapatkan hasil imbang atau malah menang gitu ya. Dan itu mungkin pelajaran gitu dari Milan, dari Allegri yang jauh lebih senior daripada Fabregas waktu di pertemuan pertama. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Allegri akan memberikan kuliah lagi kepada Fabregas? Atau Fabregas bisa membalas kekalahannya di pertemuan pertama? Yang jelas pertandingan ini seru banget bola supporter, karena kedua tim harus menang ya. Itu tadi, Como kalau menang dia akan naik lagi ke peringkat ke-6, masuk lagi ke zona Eropa. Sedangkan Milan juga harus menang, karena mereka sekarang kan udah tertinggal 8 poin dari Inter Milan ya. Ya memang mereka selalu bilang target kita cuma 4 besar lah, tapi kalau menurut Ilmister sih bohong lah kalau mereka nggak melihat kesempatan, masih ada kesempatan untuk mencoba memperebutkan Scudetto gitu ya. Dan mereka harus menang terus, mumpung pertandingannya mereka cukup bagus sampai nanti tanggal 8 Maret mereka ketemu Inter.
Mereka head to head lawan Inter gitu. Jadi Como nih laga tunda, kemudian Parma sama Cremonese sebelum mereka ketemu Inter di tanggal 8 Maret. Semua pertandingan itu harus dimenangi nama Milan. Jadi ketika mereka masuk ke derby, mungkin jarak kedua tim ini akan tinggal berapa? 2 poin lagi gitu. Dan itu bisa menjadi performa yang bagus gitu buat Milan untuk menutup musim, untuk memberikan tekanan kepada Inter. Inter kan juga lagi sibuk ya ke Liga Champions, fokusnya juga pasti akan terbelah. Inter juga masih main di Coppa Italia, sedangkan Milan tinggal fokus ke Liga gitu. Ini kesempatan buat Milan yang nggak boleh dilewatkan. Mereka harus menang lawan Como, begitu juga Como harus menang lawan Milan, dan mereka akan meragakan filosofi masing-masing. Apakah Milan masih bisa menang dengan strategi defensif mereka? Apalagi sekarang si Adrien Rabiot tidak akan main ya karena kena skorsing. Itu jadi satu kendala besar buat Allegri, karena Rabiot ini adalah pemain andalan dia yang bisa dibilang jimatnya Milan lah saat ini ya. Sedangkan pertanyaan buat Fabregas, apakah dengan dia tetap bersikukuh filosofi menyerang, apakah bisa membawa mereka kembali ke kompetisi antar klub Eropa, ke zona Eropa, atau malah mereka makin tenggelam nih. Kalau kalah, ini agak bahaya buat Como untuk mimpi mereka lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan ya. Silakan Bola Supporter kasih komentarnya tentang, boleh ngomentarin pertandingan Milan lawan Como, kemudian pendapat Bola Supporter gimana sih? Mendingan main jelek tapi menang, apa main bagus, main atraktif, main menghibur tapi kalah gitu? Itu dua kutub yang lagi bentrok nih antara Milan sama Como. Silakan kasih komentarnya. Kemudian jangan lupa juga ikuti terus perkembangan Milan, Como, dan klub-klub Liga Italia di website bolasport.com, dan subscribe juga ya. Dan nyalakan notifikasi di YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi Bola Supporter. Selamat menikmati pertandingan Milan Como. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.